Baik, saya akan mulai sebentar lagi. Baru 27 yang datang, pada kemana nih? Udah pada liburan. Hawa-hawa liburannya udah mulai kerasa ya. Sama dosen juga pengen liburan sebenarnya. Tapi kita masih ada kuliah. Minggu depan masih ada kuliah ya? Minggu depan masih kuliah. Terus mungkin minggu depan adalah kuliah terakhir di bulan Desember. Nanti kita ketemu lagi Januari. Tapi nanti kita lihat lagi ya. Karena tanggal 27 di kalender saya hari tanggal merah tuh. Berarti kita harus nyari tanggal untuk kuliah pengganti. Ya wis, nggak apa-apa. Baik, selamat pagi semuanya. Slide saya sudah terlihat ya di layar kalian masing-masing. Pagi ini kita ketemu lagi untuk kuliah masih analisis kompleksitas algoritma, dan topiknya pun masih tentang
kompleksitas algoritma rekursif. Masih sama dengan pekan lalu, tapi ada bedanya. Kalau di pekan lalu kalian belajar bagaimana cara menyelesaikan kompleksitas algoritma rekursif ini dengan menggunakan cara substitusi. Nah, pada hari ini kita akan menggunakan cara lain. Gitu. Cara lainnya kayak apa, nanti tunggu sebentar ya. Kok salah? Salah. Nah, sebelum saya mulai ngomong lebih banyak, saya cek dulu lapangan ya. Yang saya minta semuanya untuk bersiap, menyiapkan diri untuk siap belajar, fisiknya disiapkan, pikirannya disiapkan, mentalnya disiapkan, alat tulis gitu ya. Fokus selama ya 1,5 jam ini untuk mengikuti kuliah saya. Jangan disambi-sambi sama ngerjain yang lain. Bilang ke mamah papahnya, jangan disuruh dulu untuk ke warung atau kemana gitu ya. Lagi belajar dulu gitu. Yang bisa. Ada juga beberapa mahasiswa lagi disuruh ke warung Bu sama mama gitu. Nah itu bilang dulu sekarang lagi jamnya kuliah. Fokus ya. Jangan disambi masak, jangan disambi sarapan, pokoknya fokus. Saya cek lapangan dulu nih yang sudah siap untuk belajar dengan berbagai kriteria yang tadi saya sebutkan. Yuk raise hand. Yang belum raise hand berarti belum di depan laptopnya nih. Hayo. Ayo siapin fisik, mental. 22, 23, 24. Yang lain kemana? Oke, ya, sudah turunin tangannya. Sudah siap untuk belajar ya. Ini persiapan, mungkin nanti semester depan kalian akan mulai kuliah di kampus, tapi gantian. Jadi separuh-separuh gitu yang masuk. Separuh di kelas, separuh lagi di rumah atau di kosan. Gitu. Jadi gantian masuknya. Nah, mulai ketemu dengan dosen, gitu ya. Mulai ketemu dengan saya. Semester depan materi kuliah lanjutan dari kuliah ini namanya itu strategi algoritma. Namanya strategi algoritma. Saya masih ngajar juga, tapi kayaknya saya nggak ngajar kelas kalian. Saya ngajar kelas yang lain aja, gantian. Gantian. Saya pengen ngerasain ganti-gantian ngajar kelas yang ada. Kalian tuh kan ada berapa kelas tuh? 12 kelas kan? Satu angkatan. Baik. Karena kita masih ngomongin, kita udah mulai kuliah ya, saya mulai materinya ya. Hari ini cuma ada 2 studi kasus, cuma 2, tapi agak kalian butuh perhatian ekstra ya, karena ngitung-ngitungnya agak lumayan bikin pusing. Jadi ya harus fokus gitu ya. Sebentar, ini laptop saya bunyi-bunyi terus. Saya matiin dulu. Ada yang harus dimatiin dulu supaya nggak gangguin ya. Sebentar, sorry. Oh, telegramnya. Oke, udah saya matiin. Tangtung-tangtungnya itu loh, gangguin. Kadang bikin saya terdistract. Baik, kita mulai ya. Nah, karena kita masih ngomongin tentang kompleksitas algoritma, nggak bosan-bosannya saya untuk mereview lagi definisi dari kompleksitas algoritma atau kompleksitas waktu yang disimbolkan dengan TN sama dengan COP kali CN. Di mana pada dasarnya berdasarkan definisi yang ada pada formula tersebut, kalau kita ngomongin kompleksitas waktu dari suatu algoritma, pada dasarnya kita itu menghitung berapa kali
operasi dasar itu dieksekusi dalam ukuran input N atau dalam fungsi N, di mana N adalah ukuran data, ukuran masukan, dan yang semacamnya. Nah, ini harus diingat terus sampai kapanpun, karena ya pada dasarnya kompleksitas waktu algoritma itu ya ini aja, nggak yang macem-macem gitu ya, cuma ini aja. Kalian harus ingat ini terus. Nah, minggu lalu, saya coba refresh lagi, minggu lalu kalian sudah mempelajari 3 buah algoritma rekursif beserta relasi recurrence-nya. Ada algoritma faktorial dengan relasi recurrence, seperti ini. Masih ingat ya? Ini saya ingetin lagi. Kita masih akan pakai nih hari ini. Relasi recurrence-nya bentuknya kayak gini kan, yang minggu lalu. Nah, di mana yang saya kasih garis merah itu adalah bagian rekursif. Kemudian yang di sini M0 sama dengan 0 ini adalah bagian basis, atau disebut juga dengan initial condition atau kondisi awal, kondisi inisial basisnya. Kemudian algoritma berikutnya yang minggu lalu kalian sudah pelajari, yaitu Tower of Hanoi dengan relasi recurrence-nya mirip sama yang di atas faktorial, tapi lihat ada angka 2-nya. Nah, kemudian M1 sama dengan 1 adalah kondisi inisial. Kemudian ada juga algoritma lain, binary rekursif, di mana AN sama dengan, dan seterusnya, AN per 2 tambah 1, A1 sama dengan 0. Ini adalah 3 buah bentuk Halo? Tes. J.
Halo, saya kembali lagi. Halo Bu. Sampai mana tadi saya ngomongnya? Belum ngomong sama sekali. Yang itu Bu, tadi kita udah baru belajar dari 3 algoritma yang rekursif. Oh, masih review minggu lalu ya? Oke, ya. Tampaknya saya harus ganti laptop. Ini udah sering bosan. Padahal masih bagus laptopnya. RAM-nya masih 16 GB. Baru 3 tahun saya pakai. Ya sudah lah. Bentar ya, sebentar. Aduh, ada-ada aja. Tiba-tiba Bluetooth-nya nggak mau. Sebentar ya. Oh, ini saya jadi masuk berapa? Oh, sebentar. Oh, ini saya masuk pakai akun apa ya? Oke, sip. Slide-nya, wait. Sorry banget, saya minta waktu sebentar untuk setting Bluetooth. Mouse saya jadi nggak dikenali. Aduh, menyebalkan ya. Bluetooth. Active voice. Cancel. Bluetooth-nya jangan di turn off. Ikonnya wait Bluetooth. Ya sudah. Kendala teknis yang menyebalkan. Slide saya di mana tadi? Slide yang rekursif. Homogen. Oke. Yuk, ready. Switch. Swap presenter view.
Berapa lama ini saya ngabisin waktu? Udah, yuk. Ada berapa? 10 menit ya? 15 menit. Baik, tadi sampai di sini. Nah, sorry ya, kalian jadi terdistract pastinya, karena tiba-tiba saya menghilang, terus ya ada trouble sama laptop saya, nggak apa-apa. Kita mulai lagi. Mulai lagi ya. Kita langsung aja. Minggu lalu kalian sudah mengenal 3 buah relasi rekuren seperti ini. Minggu lalu saya memberikan algoritma untuk 3 buah. Saya kasih source code, pseudocode untuk 3 buah algoritma itu. Kemudian kita juga sudah membuat relasi recurrence untuk 3 buah algoritma rekursif tersebut. Nah, minggu lalu saya juga sudah menunjukkan bentuk lain dari cara penulisan relasi recurrence. Jadi kadang kita bisa menuliskannya dalam bentuk kurung kurawal seperti itu. Ini ya yang ada di sebelah kanan, kotak-kotak itu. Mn sama dengan kurung kurawal 0 untuk n sama dengan 0 dan mn-1 plus 1 untuk n lebih dari 0. Cara menuliskannya kadang-kadang ada yang juga yang seperti ini. Nanti ada cara penulisan satu lagi yang akan saya tunjukkan supaya kalian nggak bingung gitu ya, jadi kenal gitu. Nah, ini adalah cara penulisan yang lain untuk relasi recurrence. Begitu. Itu minggu lalu kita udah bahas. Yang lupa, semoga dengan saya ngomong ini lagi jadi ingat lagi yang sempat terkubur di memori paling dasar, ini jadi naik lagi. Karena kan dalam seminggu kalian mempelajari banyak hal ya, namanya juga mahasiswa, yang dipelajari banyak. Makanya perlu di-recall terus-menerus supaya selalu ingat. Nah, Nah, gitu ya. Ini yang cara penulisan kedua. Kemudian saya kenalkan cara penulisan satu lagi. Nah, kadang-kadang kita juga bisa menuliskannya dengan cara seperti itu, yang ada di sini nih. Nah, ini ya. Kadang-kadang lihat bedanya, kalau yang sebelumnya itu kan ada M dalam kurung 0. Nah, cara penulisan lain itu kita pakai subscript, jadi dituliskan di agak ke bawah. T0 sama dengan 0, kemudian TN sama dengan TN-1 ditambah 1. Jadi yang bagian kurung ini ditaruh sebagai subscript. Gini ya. Nggak usah bingung kalau kayak gini. Jadi ini cara penulisan yang lain. Contoh berikutnya, seperti ini. Kadang kita juga menuliskannya gini, T1 sama dengan 1, nih satunya pakai subscript, nggak pakai kurung kayak gini. Nggak usah bingung ya. Kenapa kayak gitu? Kenapa sih ada penulisan yang baru seperti ini bentuk ketiga? Ini akan lebih memudahkan pada saat kita melakukan penghitungan. Kalau kita masih menggunakan kurung kurawal ini jadi agak susah. Makanya kita pakai yang simbol atau cara penulisan yang pakai subscript yang baru ini ya. Kemudian berikutnya contoh lain adalah seperti ini. Gitu ya. Jadi ada 3 macam cara penulisan relasi recurrence. Ini cuma ya yang satu pakai kurung kayak gini, cara kedua pakai kurung kurawal kayak gini ya, nggak usah bingung. Sama aja. Kemudian cara ketiga yang pakai subscript. Jadi dituliskan di bagian agak ke bawah. Gitu. Nah, itu adalah relasi recurrence yang minggu lalu kalian sudah kenal. Hari ini saya akan mengenalkan relasi recurrence yang lain. Tn sama dengan Tn-1 tambah Tn-2 dengan kondisi inisialnya ada 2 atau kondisi basisnya ada 2. T0 sama dengan 0, T1 sama dengan 1. Anda yang bisa nebak, kira-kira ini algoritma apa? Saya kasih jawabannya aja ya, ini algoritma Fibonacci, mencari bilangan Fibonacci ke N. Algoritma rekursifnya kalian sudah pernah lihat, kita udah pernah bahas tuh algoritma rekursif maupun non-rekursif untuk mencari bilangan Fibonacci ke N. Gitu, udah pernah tuh ya. Nah, kita juga bisa menuliskannya ke dalam bentuk yang saya kasih warna biru. Jadi, semuanya saya pindahin ke ruas kiri. Maka Tn -1 ini saya pindahin ke ruas kiri kan, maka dia jadi minus kan.
minus Tn-1. Kemudian Tn-2, ini saya pindahin ke ruas kiri, menjadi minus Tn-2. Dan di ruas kanan saya sisakan hanya 0. Gitu ya, saya cuma pindah ruas. Gitu. Kayak gitu kenapa Bu? Nah, karena kita kan menggunakan cara lain untuk menyelesaikan relasi recurrence ini. Gitu. Contoh berikutnya, saya kasih contoh lain dulu ya. Contoh bentuk-bentuk berbagai relasi recurrence. Kadang-kadang kalian juga akan nanti menemukan relasi recurrence seperti ini. Terus lihat, di ruas kanan disisakan hanya 0 saja. Jadi semuanya yang mengandung Tn, Tn-1, Tn-2, kita pindahin ke ruas kiri. Begitu. Contoh lain kayak gini juga. Nanti kadang-kadang menemukan kayak gini. Rasanya ada di PR deh, di salah satu soal PR kayak gini. Soal PR udah saya buka ya, meskipun itu sebenarnya akan saya berikan di minggu depan, tapi kalian udah mulai bisa mengerjakannya dari sekarang. Gitu ya. Terus ada juga nanti kalau menemukan bentuk-bentuk seperti ini, jadi lihat kesamaan bentuk dari semua relasi recurrence ini adalah yang mengandung Tn ada di satu ruas, yaitu ruas kiri. Semuanya dikumpulin di satu ruas yang ada Tn-nya ya. Tn. Begitu. Nah, bentuk seperti ini yang mengandung Tn semuanya di ruas kiri, kemudian di ruas kanan hanya menyisakan angka 0 saja, ini disebut sebagai relasi recurrence linear homogen. Nah, disebut sebagai homogen karena di ruas kanannya semuanya adalah 0. Kalau gitu nanti ada yang non homogen, Bu. Betul, non homogen berarti di ruas kanan bukan 0. Nah, itu minggu depan. Minggu depan kita pelajari itu. Hari ini kita pelajari yang homogen. Homogen. Jadi ruas kanannya adalah 0. Disebut linear yaitu kenapa? Lihat di sini dulu ya. Oh, sorry. Nanti saya jelasin di slide berikutnya. Nggak apa-apa kalau misalnya lupa yang bagian ini. Disebut linear karena lihat ini ada konstanta, ya kan? Ini ada konstanta. Semua konstanta ini dia melekat pada term atau suku Tn orde ke-1, maka disebut sebagai linear. Lihat, Tn-nya nggak ada yang Tn kuadrat kan? Tn-1, Tn-2, nggak ada yang kuadrat. Semuanya pada orde 1 saja, pangkat 1. Maka disebut sebagai linear. Nah, persamaan-persamaan seperti ini disebut sebagai relasi recurrence linear homogen dengan koefisien konstan. Nih, koefisien konstan itu yang 7, 3, 6, 5, 8, seperti itu. Nah, saya tinggalkan dulu yang bagian bawah, nanti kita akan bahas lagi. Saya pindahin ke sini ya, yang tadi yang di bawah itu saya pindahin ke sini. Nah, bentuk umum dari relasi recurrence linear homogen itu kayak gini. Ada Tn, Tn-1, nanti di Tn-2, dan seterusnya sampai Tn-K, anggaplah begitu. Kemudian ada sama dengan 0. Kemudian akan ada konstanta A0, A1, dan seterusnya. Bentuk umumnya adalah seperti ini. Gitu ya. Nah, huruf K dan A yang ke I itu adalah konstanta. Nah, ini yang saya bilang tadi. Disebut linear karena semua suku T, Tn, Tn-1, dia hanya muncul pada orde pertama saja. Nggak ada kuadrat di situ kan, nggak ada kuadrat, nggak ada kubik, tapi ya linear. Gitu. Nah, disebut homogen karena, lihat, ruas kanannya adalah 0. Jadi, semua kombinasi linear dari A0 Tn tambah A1 Tn-1 dan seterusnya itu sama dengan 0. Ini yang ini masih definisi. Kenapa disebut sebagai homogen linear recurrence. Gitu ya. Gampangnya adalah sisi ruas kanan itu adalah 0, kalau nggak 0 itu namanya non homogen. Cara ngerjainnya agak beda dikit.
tapi masih ada hubungannya dengan kita bahas hari ini. Jadi hari ini kita bahas yang homogen dulu, non-homogen nanti minggu depan. Nah, hari ini harus kalian kuasai supaya pas kita belajar minggu depan untuk non-homogen, kalian jadi lancar, gitu ya. Nah, udah tahu apa itu homogen linear recurrence atau relasi recurrence homogen linear. Homogen intinya ada pada dua kata, homogen dan linear. Gitu ya. Homogen itu ruas kanannya 0, linear itu ya karena nilai TN-nya, suku TN-nya itu hanya pada orde pertama, maka disebut linear, bukan kuadrat, bukan kubik, gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan relasi recurrence homogen linear ini, kalian membutuhkan yang namanya persamaan karakteristik equation. Coba saya tanya dulu. Pada saat kalian belajar matematika diskrit, belajar persamaan karakteristik nggak? Jawab di komentar boleh. Jawabannya ya atau tidak. Apakah pada saat kalian mengambil mata kuliah diskrit, matematika diskrit, mata kuliah matematika diskrit, kalian belajar persamaan karakteristik? Halo, halo, suara saya kedengeran ini? Seingat saya nggak belajar, Bu, di matematika diskrit. Enggak ya? Relasi recurrence nggak belajar di matdis, matematika diskrit? Belum, Bu. Belum? Kayaknya Yakin? Nggak belajar? Nggak ini, nggak ngerjain saya ini. Yakin ya? Ntar saya coba konfirmasi ke pengajar matematika diskrit, yakin, Bu, harusnya belajar. sesuai ingatan saya, Bu. Saya kayaknya nggak ingat. Nggak ada yang lain, nggak ada yang belajar matematika persamaan karakteristik. Nggak ada ya? Ya sudah. Sebenarnya materi dari relasi recurrence homogen linear ini ada di matematika diskrit. Cuma ternyata di kurikulum kita nggak ada ya. Tapi sudah nggak apa-apa. Nah, untuk menyelesaikan persamaan, kita balik lagi ke sini ya. Untuk menyelesaikan persamaan homogen linear seperti ini ya, lihat ini persamaan homogen linear, ada Tn min 1 sampai dengan Tn min K sama dengan 0, ini sebagai relasi homogen, relasi recurrence homogen linear. Nah, untuk menyelesaikannya, ingat-ingat bahwa tujuan kita di sini kan mencari nilai Tn ya, kompleksitas waktu. Nah, kompleksitas waktunya berapa dari relasi recurrence ini? Nilai Tn akhirnya itu berapa? Nah, karena tujuan akhir kita adalah mencari nilai Tn, dan kita tahu bahwa relasi recurrence ini pada dasarnya merepresentasikan suatu algoritma rekursif, maka kita butuh penyelesaian nih. Nah, untuk bentuk seperti ini, maka kita membutuhkan yang namanya relasi karakteristik atau persamaan karakteristik. Dari persamaan karakteristik inilah nantinya kita bisa menemukan yang namanya kompleksitas algoritma atau nilai Tn. So, kita harus mencari tahu dulu persamaan karakteristiknya itu seperti apa untuk relasi recurrence kita kali ini. Gitu ya. Kalau minggu lalu kalian menggunakan cara substitusi, gitu kan, diketahui suatu relasi recurrence, kemudian kalian menyelesaikannya menggunakan cara substitusi. Nah, pada hari ini, ketika diketahui suatu relasi recurrence, kita nggak pakai substitusi, tapi pakai cara persamaan karakteristik. Bisa nggak sih, Bu, ini diselesaikan pakai cara substitusi? Bisa, tapi kelamaan. Bisa ya. Nah, kita akan menggunakan cara persamaan karakteristik. Nah, sedikit tips. Saya hapus dulu yang coretan saya.
Bagaimana cara membangun persamaan karakteristik dari suatu relasi recurrence homogen linear? Nah, caranya adalah seperti ini. Lihat baik-baik, lihat orde terbesar dari suku Tn. Di sini ada K. Maka nilai K-nya itu akan menjadi pangkat terbesar dari R. K di sini sama K di sini sama aja ya, saya lingkerin itu sama aja. Jadi ini A0 itu artinya konstanta ke 0, A1 ini konstanta ke 1, AK ini konstanta ke K. Maka di sini akan menjadi pangkatnya, lihat, A0-nya tetap ya, A0 jadi A0 di bawah, A1 jadi A1 di bawah, nggak berubah. Contoh ini, kalau saya punya persamaan karakteristik seperti ini, ada 3 buah Tn, Tn-1, Tn-2, ini kan berarti A0 ya, A0, A1, 7 adalah A1, dan 6 adalah A2. Sorry, saya tulis di atas saja, A2. Nah, maka saya akan punya R kuadrat, kemudian R, dan di sini R pangkat 0 atau R pangkat 0 itu kan 1. Lihat, konstantanya tetap 5 di bawah, minus 7 tetap minus 7 di bawah, plus 6 tetap plus 6 di bawah. So, ini adalah persamaan karakteristik untuk relasi recurrence di atas. Tn-nya berubah ya, nggak ada lagi Tn. Jadi, kita akan berusaha mencari persamaan karakteristik untuk setiap relasi recurrence yang kita punya. Nah, minggu lalu, yang kalian pelajari minggu lalu, itu bisa kita selesaikan menggunakan persamaan karakteristik. Yang contoh untuk Tower Hanoi sama faktorial ya. Kalau yang binary rekursif, nggak bisa pakai persamaan karakteristik. Nanti kalau kita sudah mempelajari semua cara, nanti kita akan coba evaluasi kapan kita menggunakan cara substitusi, kapan kita menggunakan persamaan karakteristik gitu ya, nanti ya. Sekarang kita belajar dulu yang ini. Gitu ya. Nanti saya akan kasih contoh lagi sebentar. Nah, anggaplah kalau kalian masih bingung cara membuat persamaan karakteristik, nanti saya tunjukkan pakai kamera satu lagi. Tapi anggaplah bahwa kalian sampai di sini sudah memahami bagaimana cara membuat persamaan karakteristik. Taruhlah begitu ya. Jadi dari sebuah relasi recurrence yang saya tunjukin di slide, kalian sudah bisa membangun persamaan karakteristiknya kayak gini misalnya. Maka gimana cara kita mendapatkan nilai Tn, Bu? Nah, pada dasarnya persamaan karakteristik kita itu kan punya sejumlah solusi, R1, R2, dan seterusnya sampai R yang ke K. Maka solusi dari relasi recurrence itu bentuknya akan seperti ini. Tn kita akan menjadi C1 kali R1 pangkat N, tambah C2 kali R2 pangkat N, dan seterusnya. Jadi, kita harus mencari akar-akar dari persamaan karakteristik ini kan R1 sampai RK, kemudian dia akan menjadi solusi di sini. Tn. Gitu ya, nih, kita kan nyarinya Tn tuh. Jadi Tn akhirnya tuh kayak gimana? So, cari semua akarnya, tapi lihat di sini ada pangkat N, nah, semuanya dipangkatkan dengan N ya. R1, R2 sampai RK dipangkatkan dengan N, terus ada konstanta tambahan. C1, C2, CK. Nah, ini harus kita cari tuh konstanta ini nantinya. Gitu ya, masih bingung pasti, tapi pada dasarnya inilah yang akan kalian hadapi hari ini. Inilah yang akan kalian pelajari hari ini. Jadi diketahui sebuah relasi recurrence yang linear dan homogen, kalian akan ubah dia menjadi persamaan karakteristik. Kemudian dari persamaan karakteristik ini kalian akan dapetin suatu atau beberapa akar atau R, akarnya disebut sebagai R1, R2 sampai R yang ke K. Kemudian dari akar-akar ini kalian akan bikin
ke solusi TN-nya, akan dapat solusi TN. Gitu, intinya begitu. Jadi panjang jalan menuju Roma. Panjang jalan menuju untuk mendapatkan kompleksitas waktu. Gitu ya, kita ke contoh ya. Contoh. Saya ganti kamera. Sebentar, saya setup dulu. Apa tuh yang kelihatan di layar kalian? Kertas dan ada rumus-rumus itu. Kertas ada rumus-rumus nggak jelas, Bu. Oke. Ya, oke. Ini di Bandung suasananya sendu, paling enak males-malesan, tapi kalian harus belajar, jadi tetap semangat ya. Nah, ini adalah yang kita bahas tadi. Saya tutup dulu deh ya, biar kalian nggak bingung. Saya tutup dulu sebagian. Tunggu ya. Ini yang kita bahas tadi di slide. Relasi recurrence homogen linear. Saya berharap ini yang muncul di kalian jelas nih, cukup jelas. Jelas nggak sih? Ngeblur atau jelas? Jelas ya? Sip. Thank you Aziz. Bentuknya kira-kira akan seperti ini, relasi recurrence linear homogen. Disebut homogen, karena ruas kanannya adalah 0. Disebut linear karena suku TN, TN-1, TN-2, dan seterusnya, dia hanya pada orde pertama saja, pangkat 1, bukan kuadrat, bukan kubik, maka disebut linear. Gitu ya. Ini adalah relasi recurrence homogen dan linear. Contoh, sebentar. Contohnya jangan kayak gitu. Contoh. Nah, ini adalah contoh relasi recurrence untuk algoritma Fibonacci. Buka catatannya, seperti apa algoritma rekursif untuk mencari bilangan Fibonacci KN. Kayak gini tuh. TN sama dengan TN-1 tambah TN-2. Dengan nilai basisnya ada 2, T0 sama dengan 0, dan T1 sama dengan 1. Kayak gitu. Nah, kalau kalian punya kayak gini, maka kita harus ubah dulu dia ke dalam bentuk relasi recurrence homogen linear. Homogen itu gimana? Oh, sisi kanannya harus 0. Karena ruas kanan harus 0, maka saya harus pindahin semua dia ke ruas kiri. TN minus TN-1 minus TN-2 sama dengan 0. Udah, cuma gitu doang. Saya ubah bentuknya. T0 sama dengan 0 tetap, T1 sama dengan 1. Gitu. Jadi, kita ubah dulu ke dalam bentuk relasi recurrence homogen linear. Gitu ya. Sampai di sini bisa paham ya? Saya ubah dulu. Ini kan ngubahnya gampang nih, cuma pindah ruas kan, ini yang tadinya plus jadi minus, seterusnya gitu ya. Contoh berikutnya. Contoh berikutnya yang ini. TN sama dengan 3 TN-1 tambah 4 TN-2. Ini bentuknya belum mengikuti bentuk relasi recurrence homogen dan linear. Belum. Maka kita ubah dulu dia bentuknya ke sini. Nah, saya nggak usah nulis lagi ini. Nah, ini. Sama ya, yang merah pasangannya yang merah, hijau pasangannya yang hijau. Jadi, ini yang tadi bentuknya seperti ini, saya ubah ke dalam relasi recurrence homogen linear, kayak gini bentuknya. Kemudian yang hijau, yang saya kotakin warna hijau, TN sama dengan 3 TN-1 ditambah 4 TN-2, saya ubah bentuknya ke relasi recurrence homogen linear. Gitu. Saya pindahin ruas ya. 3 jadi minus 3, 4 jadi minus 4 di sini. Kemudian di ruas kanan saya sisakan 0 saja.
Harus diubah dulu ke bentuk seperti ini, baru kita bisa mengatakan, oh dia adalah relasi rekurensi homogen linear. Hati-hati, hati-hati. Lihat, di ruas kiri itu adalah semua suku yang mengandung TN saja. Ya, nggak boleh ada tiba-tiba nilai skalar plus 4, minus 6, nggak boleh. Yang di ruas kiri hanya yang mengandung suku yang mengandung TN. Lihat, TN, 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 TN -1, TN -2, TN -1, TN -2 gitu kan. Ini ya, harus kayak gini. Kalau nggak gitu, nanti salah. Emang ada bentuk kayak gitu Bu, yang ada skalar di sini ada. Itu namanya, itu minggu depan kita pelajari. Itu ya bisa dipahami ya, ini adalah bentuk relasi rekurensi homogen linear. Baik, saya tinggalkan itu. Kita coba masuk contoh ke 1. Kita akan coba selesaikan yang ini. Ya kan? Relasi rekurensi homogen linear kita coba selesaikan. Kenapa bukan yang ini Bu? Ini angkanya nggak enak. Akarnya itu 1 plus minus akar 5 dibagi 2. Oh, ada akar-akarnya nggak enak. Jadi kita, nanti kapan-kapan kita selesaikan. Kalau kalian langsung dikasih contoh yang angkanya nggak enak itu kan langsung shock biasanya. Makanya saya kasih contoh yang angkanya enak dulu ya, yang di bawah ya. Yuk. Contoh. Saya tutup. Saya punya relasi rekurensi seperti ini. Tn minus 3Tn min 1 minus 4Tn min 2 sama dengan 0 untuk nilai n lebih dari 1. Dan T0 sama dengan 0, basisnya ada 2. Dan T1 sama dengan 1. Gitu. Wait, sebentar. Udah 10:30 aja nih. Waktu saya. Nah, apa sih? Kalian diminta apa di sini? Kalian diminta untuk menyelesaikan relasi rekurensi. Selesaikan. Relasi rekurensi tersebut. Dan tentukan kelas efisiensinya. Nah, kenapa harus begitu? Iya, kan kita sedang berhadapan dengan algoritma rekursif. Dan kita sedang belajar untuk bagaimana cara menghitung kompleksitas waktu algoritma rekursif. Ini deritanya kalian kan harus menghitung ini. Gitu. Sip ya, kita lanjutin ya. Masih bersama saya. Waktu kita nggak banyak. Langkah pertama, saya kasih angka 1 di sini. Kita harus bangun dulu persamaan karakteristik. Persamaan saya singkat dengan seperti ini. Karakteristik. Nah, kalau tadi kalian sempat memperhatikan, kalau ada persamaan rekuren seperti ini, kita harus ubah dulu ke persamaan karakteristik. Pada dasarnya kita harus mana ya? Kita harus bangun dulu persamaan karakteristik. Saya balik lagi ke sini dulu. Saya kasih contoh dulu ya. Kalau ada relasi rekurensi, salah. Kalau ada relasi rekurensi seperti ini, maka persamaan karakteristiknya akan menjadi, lihat, konstanta untuk setiap Tn di sini adalah 1. Maka konstantanya saya tulis 1. Tulis saja dulu ya. 1 minus 1 dan di sini minus 1 sama dengan 0. Kemudian saya tuliskan R, dan R. R di sini, R pertama, pangkatnya akan ngikutin yang paling besar. Tn yang paling besar, berarti di sini R kuadrat, kemudian berikutnya pangkat 1 dan di sini pangkat 0. Saya sederhanakan menjadi R kuadrat minus R minus 1 sama dengan 0. Karena R pangkat 0 kan 1. Gitu caranya. Ya. Kemudian, ini persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristik untuk yang berikutnya ini, sama saya tulis dulu. Konstantanya di sini 1, berikutnya konstantanya minus 3, berikutnya saya tulis konstantanya minus 4. Kalau kalian masih belum paham, pakai cara kayak gaya saya kayak gini, pelan-pelan gitu. Tapi kalau udah bisa langsung, ya udah bikin langsung ya. Kemudian, sama saya kasih pasti mereka R juga. Terus, lihat,
Ini TN, TN-1, TN-2. Suku terbesar TN di sini adalah minus 2, TN-2. Oh, berarti kalau di sini saya tuliskan angka 2. Kemudian di sini pangkatnya 1, di sini pangkatnya 0. Saya sederhanakan menjadi R kuadrat minus 3R minus 4 sama dengan 0. Begitu. Ini persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik. Yuk, yang paham boleh ngacung. Raise hand. Baru ngubah dulu ya ke persamaan karakteristik. Saya pelan-pelan banget ini. Cuma sedikit. Yang nggak paham boleh nanya. Sebelum saya lanjutin panjang lebar terus kalian nggak ngerti nanti. Cuma separuh yang ngerti. Tuh, yang separuhnya lagi kemana tuh? Yang lain, yang nggak raise hand. Nggak ngertinya sebelah mana? Dari gimana cara saya tahu kalian nggak ngerti yang sebelah mana kalau kalian nggak mau nanya? Biasanya ini kesalahan pertama dari kebanyakan mahasiswa, ngubah ke persamaan karakteristik aja salah. Gitu. Lihat ya. Di sini minus 2, maka di sini jadi pangkat 2. Di sini minus 1, di sini jadi pangkat 1. Di sini kan nggak ada R-nya. TN-nya TN-0 kan? Ini kan -0 sama aja. Maka di sini jadi pangkat 0. 1 dari mana? Dari sini. Ini kan konstantanya 1. Minus 3 dari mana? Dari sini, minus 3. Minus 4 dari mana? Dari sini, minus 4. Cuma dipindahin aja. Gitu. Bisa ya? Ini persamaan karakteristik. Ini cara pertama, langkah pertama dalam rangka menentukan kompleksitas waktu dari algoritma rekursif. Oke, sudahlah. Yuk, turunin tangan bagi yang belum paham. Jangan males, jangan bosan untuk melihat rekaman videonya lagi, atau lihat video-video singkat yang sudah saya buat yang ada di LMS. Jangan males. Nanti kalau kalian malas untuk belajar, jadi nggak lulus. Yuk, ada yang mau nanya? Nggak ada. Oke, saya lanjutin ya. Nggak usah takut untuk nanya. Mana tadi kertas saya ya? Udah ya, saya tutup ini, saya ganti. Sekarang ini aja. Tony masih di sini aja dulu. Nggak usah deh, ntar kalian bingung. Saya singkirkan dulu, kita yang ini. Yuk, ingat terus bahwa tujuan kita belajar itu adalah mencari kompleksitas waktu. TN, kita nyari TN. Itu udah ada TN, Bu. Ya, tapi kan ini TN-nya nggak enak dibacanya. Kalau misalnya kalian punya relasi rekuren seperti ini, itu cari ditanya itu, jadi kompleksitas waktu atau TN-nya itu berapa? Kalian jawabin panjang lebar. TN minus 3N-1 minus 4N-2 sama dengan 0, TN sama dengan 0. Ini adalah banyaknya operasi dasar yang dieksekusi pada algoritma rekursif tersebut. Di sini hanya menunjukkan sisi operasi dasar di algoritma rekursif itu memenuhi persamaan ini. Tapi kita belum bisa menyatakan dengan cara yang singkat sebenarnya TN-nya itu berapa. Kelas efisiensinya itu apa? Kuadratik, kubik, linear, polinomial, atau faktorial, kita nggak tahu. Nah, kita harus menyelesaikannya dia dulu. Gitu ya. Nah, langkah pertama, udah nggak usah panjang lebar.
Kita bangun dulu persamaan karakteristiknya. Langsung ya. Berarti R kuadrat minus 3R minus 4R sama dengan 0. Kalau kayak gini nanti saya akan bisa dapat R plus 1 kali R minus 4 sama dengan 0. Dari sini saya bisa dapatkan akar saya adalah R1 sama dengan minus 1 atau R2 sama dengan 4. Lihat, ini adalah persamaan kuadrat. Kalian harusnya udah tahu cara menemukan akar persamaan kuadrat. Kalau kalian nggak tahu, kita review sebentar. Misal saya punya persamaan kuadrat seperti ini. Nah, ini pelajaran SMA nih. X kuadrat tambah 2X minus 3 sama dengan 0 gitu kan. Ini disebut sebagai A, B, dan C. Jadi A saya adalah 1, B saya adalah 2, C saya adalah minus 3. Ini saya cepat ya reviewnya. Maka akar kalian akan punya dua akar karena ini persamaan kuadrat. X1 dan X2 akan memenuhi persamaan ini ya. Masih ingat rumusnya? Minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC dibagi 2A. B-nya adalah 2, maka jadi minus 2 plus minus. Ini tinggal masukin aja ke sini. B kuadrat, A dan C-nya kayak gini kan. Minus 3 ya ini ya. C-nya, bla bla bla, nanti akan dapat X11, X22. Nah ini saya cepat aja nih. Langsung dapat kayak gitu. Kalau kalian memakai cara panjang kayak gini, sama aja. Gitu ya. Bisa ya? Ini saya singkirkan lagi. Yuk, kita balik ke sini. Persamaan karakteristik kita sudah dapatkan, akar dari persamaan karakteristik sudah kita dapatkan, maka langkah kedua kita lanjutkan. Kita bangun solusi umum. Enggak tahu tuh kalian masih ingat nggak yang saya tulisin di slide tadi? Bangun solusi umum TN. Solusi umum TN, kalau nanti kalian lihat slide saya lagi, saya tuliskan di situ, solusi umum TN-nya, kalau saya punya cuma dua akar kayak gini, maka akan menjadi C1 R1 pangkat N ditambah C2 kali R2 pangkat N. Kenapa 2? Karena R1 cuma 2, R1 dan R2. Lihat, selalu pangkat N, selalu dikalikan dengan konstanta. C1 kali R1 pangkat N tambah C2R pangkat N. Ini adalah solusi umumnya. Maka saya ubah, saya masukkan, saya nggak punya C1, tapi saya punya R1, hati-hati, di sini mahasiswa suka salah. C2, R2-nya adalah 4, pangkat N. Gitu. Itu ya. Selesai Bu? Belum selesai. Ada pertanyaan sampai di sini? Hati-hati ini minusnya nggak boleh dikeluarin, tetap biarkan saja di situ. Minus 1 pangkat N, saya ubah ya. C2 kali 4 pangkat N. Ini nggak boleh dikeluarin kurungnya. Coba kalian renungkan dulu 1 menit. Kalau ada pertanyaan, silakan. Saya lanjutin ya. Sampai dengan langkah kedua, coba yang paham raise hand. Sampai langkah kedua. Jangan terlalu banyak kedip, harus fokus. Sip. Saya bisa ya, kita lanjutin. Belum selesai ya. Lihat, kalian punya ini, TN-nya adalah ini. Kita harus selesaikan dia. Sekali kita bisa menyelesaikan ini, maka urusan kita udah selesai. Masalahnya adalah di sini masih mengandung konstanta C1 dan C2.
Lihat ya, kita nggak lagi berurusan dengan ini, nggak. Tapi kita udah ubah ke dalam persamaan karakteristik seperti ini, dapat akar R1 dan R2, kemudian kita punya solusi umum TN. TN-nya itu kira-kira nanti akan bentuknya itu seperti ini. C1 kali R1 pangkat N tambah C2 kali R2 pangkat N. Nah, R1 R2 udah punya, jadinya kayak gini. Nah, kita belum selesai karena solusi kita masih mengandung konstanta. Maka kita lanjutkan dengan langkah ketiga, yaitu kita mencari C1 dan C2. Nah, pada saat kita mencari C1 dan C2 inilah, kita mulai menggunakan nilai basis. Kita punya TN0 dan T1, lihat ya. TN kita tadi gimana? C1 kali minus 1 pangkat N, disubstitusi dan eliminasi aja nih. 4 pangkat N. Saya punya T0. Oh, T0 sama dengan, berarti N-nya 0 ya. C1 minus 1 pangkat 0 ditambah C2 kali 4 pangkat 0 sama dengan T0 itu berapa? Di sini 0. Gitu. T1 saya bisa, ini T1 berarti N-nya saya ganti dengan 1 ya. Ini kan N, ini 0, ini 1. Minus 1 pangkat 1 tambah C2 kali 4 pangkat 1 sama dengan T1 itu berapa? T1 adalah 1. Ini saya sederhanakan, saya ubah menjadi minus 1 pangkat 0. Nilai berapapun dipangkatkan 0 jadi 1 ya. Maka di sini C1 tambah C2 sama dengan 0. Minus 1 dipangkatkan 1 tetap minus 1. Maka di sini menjadi minus C1 ditambah 4C2 sama dengan 1. Wah, udah nih, eliminasi aja. Saya tambahin ya, ini kan habis, berarti ini 5C2 sama dengan 1, berarti C2 saya adalah 1/5. Nah, untuk dapetin C1, tinggal ini aja nih, C1 tambah C2, 0, maka C1 saya adalah minus 1/5. Lihat. Saya udah dapat C1 dan C2. C1, C2 udah dapat. Sampai di sini, yang paham boleh raise hand. Renungkan dulu baik-baik. Hampir selesai kita nih di sini. Yang paham boleh raise hand sampai di sini. Bisa ya? Nah, kesalahan berikutnya yang sering saya temui pada mahasiswa ketika mengerjakan soal dengan tipe begini, ini nih, pada saat memasukkan nilai akar ke sini, terus pada saat mensubstitusikan di sini nih, ini kan T0, T1, ini kan berarti N-nya 0. Nah, lihat hati-hati, di sini tuh kan N-nya, berarti kalian cuma ngubah yang ini kan, N di sini sama N di sini. Ini 0, 0, 0, ini 1, 1, 1, gitu aja. Sementara yang di bagian ini 0 dan 1, ini kan ngikutin yang ini nih. Gitu ya, itu kesalahan yang sering terjadi pada mahasiswa karena bingung. Kemudian udah ini tinggal ketelitian aja nih, kalian harus hati-hati di sini. Jadi di sini, nah kalau kalian nggak hati-hati di sini pada saat eliminasi, angkanya jadi susah payah sendiri kalian untuk menemukannya, gitu ya. Yuk lanjutin. Kita udah dapat C1, C2. Nah tujuan di langkah ketiga tercapai. C1, C2 sudah kita dapatkan. Berikutnya apa? Langkah keempat, ya sudah, kita selesaikan dia. Nah, kita substitusikan, kita masukinlah, substitusikan C1 dan C2 pada TN, langkah terakhir. TN-nya kita tadi apa? TN sama dengan C1 minus 1 pangkat N ditambah C2 kali 4 pangkat N ya. Nih, tadi TN kita kan ini. Saya tulis ulang di sini. Saya ubah, karena saya udah punya C1 dan C2,
minus 1/5 minus 1 pangkat N. Harus hati-hati. Nah, tambah 1/5 4 pangkat N. Ini nggak boleh saling menghilangkan minusnya ya, nggak boleh. Karena minus 1 ini kan dia harus dipangkatkan dulu dengan nilai N-nya. Baru kita kalikan dengan minus 1/5. Oh, ini mahasiswa juga masih kadang ada yang salah kayak ini. Ini karena minus sekali minus Bu jadi hilang, nggak boleh ya. Saya tulis ulang supaya enak ngelihatnya. Ini 1/5 4 pangkat N. Sebenarnya sama-sama punya 1/5. Saya bisa tuliskan kayak gitu, tapi nggak usah lah. Gini aja, 4 pangkat N minus 1/5 kali minus 1 pangkat N. TN saya adalah begini, dan kelas efisiensinya adalah big O. Permisi, Bu. Offset? Iya. Sorry. Gini. Saya ulang lagi ya. TN-nya, ini saya ubah nih. Saya cuma ubah penulisannya yang 4 pangkat N-nya ke depan. Supaya minusnya bisa saya tulis kayak gini, lebih enak ngebacanya. Nggak usah dibolak-balik juga nggak masalah. Nah, ketika udah dapat kayak gini, biasanya mahasiswa bingungnya lagi adalah nilai kelas efisiensinya itu berapa. Lihat aja di sini. Ini 4 pangkat N, di sini minus 1 pangkat N. Lebih gede mana? Tentunya lebih gede yang 4 pangkat N kan? Gitu. Maka kita ambil yang paling gede aja. 4 pangkat N. Ingat, saya pernah bahas ini kalau ada TN yang begini, ambil yang paling besar. Yang paling maksimum itu kelas efisiensinya yang mana? Paling gede adalah 4 pangkat N. Yuk coba pahami dulu. Saya kasih waktu 1 menit kalian untuk memahami. Sebentar ya, saya susun ulang. Satu menit untuk memahami. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Jadi, untuk algoritma rekursif yang memiliki relasi rekuren seperti ini, Tn minus 3n min 1 minus 4Tn min 2 sama dengan 0 dengan 2 nilai basis, T0 sama dengan 0, T1 sama dengan 1. Ternyata setelah panjang lebar kita cari, nilai Tn-nya adalah ini, 1/5 kali 4 pangkat N, dan seterusnya. Dan kelas efisiensinya adalah big O 4 pangkat N. Ini adalah kompleksitas waktu dari algoritma rekursif yang tadi kita bahas. Gitu. Dan inilah cara penyelesaian relasi rekurens homogen linier menggunakan persamaan karakteristik. Ribet kan? Ribet. Tapi intinya sebenarnya kalau kalian perhatikan baik-baik, simpel sih. Cari dulu persamaan karakteristik. Nah, udah bentuknya kayak gini. Nah, ini kan kita nggak tahu R. Cari dulu R-nya atau akarnya. Nah, gitu berikutnya kalian tinggal ngafalin bentuk ini aja. Solusi umum dari Tn itu selalu bentuknya kayak gini. Suatu konstanta dikalikan dengan akar-akar itu. Ya kan? Semua akar akan dikalikan dengan konstanta. Karena akarnya 2, maka konstantanya pasti ada 2. Dan selalu pangkat N.
akarnya dipangkatkan N. Nah, udah dapat kayak gini, ada lagi urusan lain. Kita nggak tahu C-nya, carilah C-nya. Dengan memanfaatkan nilai basis. Dapat tuh C-nya. Kita balikin lagi ke sini kan? Balikin lagi. Udah tuh, dapat, udah selesai. Intinya begitu. Yuk, yang paham boleh raise hand. Yang paham boleh raise hand. Oke, sip. Yang nggak ngerti boleh nanya. Nggak ada? Nah, boleh turunin tangan. Kita break dulu 1 menit. Habis ini saya akan ada satu contoh lagi yang berbeda dengan yang sebelumnya seperti biasa. Oke, kalian bolehlah break dulu 2 menit ya. Habis ini satu contoh soal lagi.
Yuk kita lanjut ya. Contoh terakhir, ini beda dengan yang sebelumnya, agak beda dikit, banyak samanya, banyak miripnya. Jadi tolong perhatikan baik-baik, jangan terlalu banyak kedip dan tetap fokus. Misal saya punya relasi recurrence untuk suatu algoritma rekursif entah apa gitu. Kayak gini bentuknya, TN sama dengan 6 TN min 1 minus 9 TN min 2. Sebentar. Ada kesalahan teknis sedikit. Wait. Saya nyiapin kertas dulu. TN sama dengan 6 TN min 1 minus 9 TN min 2. Nah, kita harus ubah dulu dia ke dalam relasi recurrence homogen linear kan. Kita ubah menjadi bentuknya begini. Kayak gini ya. TN, saya pindahin semua dulu ke ruas kiri. Minus 6. Nah, ini harus hati-hati memindahkannya. Ada aja mahasiswa yang masih salah kadang-kadang. Ini T-nya di atas ya, N-nya yang di bawah. Sama dengan 0. Pindah ruas jadi minus, pindah ruas jadi plus sama dengan 0. Dengan T0 sama dengan 0, T1 sama dengan 1. Nah, saya ubah kayak gitu. Maka ini menjadi persamaan recurrence linear homogen. Homogen berarti di ruas kanan dia sama dengan 0. Yuk kita selesaikan ya. Langkah pertama adalah sama kayak tadi, bangun persamaan karakteristik. Bangun persamaan karakteristiknya. TN, langsung aja ya. Kan kita punya TN kayak gini, maka persamaan karakteristiknya akan menjadi R kuadrat minus 6R plus 9 sama dengan 0. Lihat, ini konstantanya sama, plus minusnya juga sama nih. Di sini minus, ini plus, dan ini plus. Sama ya. Maka kalau kayak gini, saya akan punya akar kembar. Yaitu R1 sama dengan R2 sama dengan 3. Nah, ini bedanya sama yang tadi. Kalau yang tadi R1 sama R2-nya nggak kembar ya, beda nih kembar nih. Nah, kalau kayak gini agak beda caranya. Persamaan karakteristik udah kita bangun, akarnya juga udah ketemu. Berikutnya kita bikin solusi umum untuk TN. Solusi umum TN tadi kan saya bilang C1 kali R pangkat N ya, tambah C2 dikalikan seperti ini. Yang tadi kan kayak gini kan, setiap akarnya dipangkatkan N dan dikalikan dengan suatu konstanta. Karena akarnya ada 2, R1, R2, maka konstantanya pasti ada 2. Nah, masalahnya adalah kali ini akarnya itu sama. Maka kalau kondisi kayak gini, maka bentuknya ini akan berubah. Ini saya kalikan dengan N. Bedanya sama yang tadi, ini sini nih. Jadi kalau di sini kalian menemukan akar yang sama, maka di sini dikalikan dengan N. Kita tambahin kayak gitu. Jadi ini akan menjadi TN kita sama dengan C1 kali 3 pangkat N ditambah C2 kali N kali 3 pangkat N. Gitu. Bisa difahami ya sampai sini ya. Nah, saya kasih contoh lagi. Bu, gimana kalau suatu saat akarnya itu ada 3, terus sama semua? Misal. Contoh. Kasih contekan dulu. Misal suatu saat kalian akan menemukan begini. Ada 3 akar, terus sama semua, 5 gitu ya. Maka solusi umum TN-nya dia akan menjadi kayak gini. Karena ada 3, maka berarti C1 tambah C2 tambah C3 kan?
di sini R1 pangkat N, di sini R2 pangkat N, di sini juga R3 pangkat N. Nah, karena akarnya 3, berarti di sini dikalikan dengan N pang R, di sini dikalikan dengan N kuadrat. Lihat bedanya di sini. Yang kedua dikalikan dengan N, di sini dikalikan dengan N kuadrat. Maka kita akan mendapatkan C1 kali 5 pangkat N, tambah C2 kali N kali 5 pangkat N, tambah C3 kali N kuadrat kali 5 pangkat N. Bedanya di sini. Gitu ya. Ada di slide, saya sudah tuliskan di slide. Cuma di slide itu rumus-rumus, jadi khawatir kalian nggak nangkep. Di sini saya kasih contoh. Gitu ya, hati-hati. Kalau nemu akar kembar begini, lihat di sini ditambahkan. Yang ditambahkan di akar kedua dan ketiga ya. Akar pertama mah tetap jangan diapa-apain. Gitu. Oke, saya tinggalkan di situ. Kita lanjutin yang ini. Nah, langkah ketiga seperti biasa, karena C1 dan C2 belum ketahuan, ya kita harus carilah gitu ya. Cari C1 dan C2. Yuk langsung ya. Kita pakai nilai basis. TN0-nya adalah C1 kali 3 pangkat 0 ditambah C2 kali 0 kali 3 pangkat 0. Ini kan 0 berarti nih. Berarti ini 3 pangkat 0 kan 1. Sama dengan C1 sama dengan 0. 0 dari mana Bu? Ini. Dari ini. T0 sama dengan 0. Ini kan 0. Habis nih. 3 pangkat 0 kan 1. 1 ke C1, ya C1. C1 sama dengan 0. Yuk, T1. C1 kali 3 pangkat 1 ditambah C2 kali 1 kali 3 pangkat 1. Ini harus hati-hati, harus teliti. Ngitungnya nggak susah sebenarnya, teman biasanya nggak teliti jadi salah. 3C1 ditambah 3C2 sama dengan 1. Karena C1-nya adalah 0 kan di sini kan, maka dari sini kita dapetin C2 sama dengan sepertiga. Ya kan? Tuh udah dapat nih. C1-nya 0, C2-nya sepertiga. Yuk berikutnya kita substitusikan ke sini. C1 sama C2 udah dapat. C1, C2 udah dapat ya. Saya masukin ke sini. Langkah keempat. Substitusikan C1 dan C2 ke dalam TN. Langsung masukin ya, TN sama dengan C1-nya adalah 0 kan? 0 dikali 3 pangkat N, 0. Langsung saya masukin C2 berarti. Sepertiga N kali 3 pangkat N. Ya, saya ubah nih, saya ubah ya. Bisa Bu diubah boleh menjadi N kali 3 pangkat N min 1. Kan ini kan 3 pangkat min 1, bisa saya satuin dengan 3 kan. Nah kalau kayak gini maka dia elemen dari big O N kali 3 pangkat N. Min satunya nggak usah dipakai. Silakan direnungkan dulu. Ini ya. Direnungkan dulu selama 1 menit. Silakan ditanyakan bagian mana yang nggak paham.
Nggak ada pertanyaan? Oke, yang paham soal ini, contoh yang berikut ini, silakan raise hand. Yang paham, yuk. Gampang ya? Saya tunggu, barangkali ada yang masih berusaha memahami. Dua 25 dari 29. Sisanya. Oke, yuk kasih komentar. Ada komentar nggak tentang materi kita hari ini? Boleh turunnya di tangannya diturunin. Boleh. Ribet ya, ngitungnya lebih ribet pastinya. Tapi coba direnungkan intinya kan kita nyari TN tuh, nyari kompleksitas algoritma. Di sini ya, nyari TN-nya tuh ini. Untuk mencapai ke sini, pada dasarnya udah dikasih tahu bahwa solusi umumnya itu pasti bentuknya kayak gini. Oke, satu lagi mana tadi? Bentar ya, kita wrap up dulu. Supaya kalian punya pemahaman yang utuh. Ini kan, tadi yang contoh pertama, contoh kedua ya. Sini kan, sebenarnya solusi umumnya tuh kayak gini, kita udah tahu kayak gini tuh. Ini contoh 1 sama contoh 2. Tapi di sini kalian butuh C sama R. R itu didapatkan dari persamaan karakteristik. C-nya udah dapat persamaan karakteristik kan? Belibet. Udah dapat akar dari persamaan karakteristik kan? Ini, nah tinggal C-nya nih. C-nya dapat dari mana? Ya udah, kita pakai nilai basis aja tuh untuk bisa dapetin C. Kayak gini. Kan dapat C, ini substitusi eliminasi biasa aja kan, kalian sudah belajar itu simple, udah dapat C dan R ya udah balikin lagi ke sini, udah dapat. Nah kalau kalian perhatikan polanya, bukan rata-rata sih, kalau kita berhadapan dengan persamaan linear yang bentuknya homogen seperti ini, lihat. Selalu ada pangkat N di sini ya. Ini kan 3 pangkat N, tadi berapa tadi? 4 pangkat N ya tadi ya. Yang tadi 4 pangkat N, selalu kayak gini. Cuma di sini nggak tahu depannya tuh, apakah N pangkat N atau dan seterusnya. Kalau kalian nanti perhatikan dapat soal yang kayak gini lagi, kalau akarnya sama, kalau cuma 2 akarnya, ini lihat, akarnya 3 dan dia ada 2, maka biasanya nggak jauh-jauh dari bentuk kayak gini. N kali 3 pangkat N. Nggak jauh-jauh dari itu. Tekan. Nah, sama kayak gini juga ini. Nah tadi. Ah, ini dia ya. Nah, ini. Wait. Contoh pertama, akar kita 2, -1 sama 4. -1 akan jadi -1 pangkat N, 4 pangkat N. Sebenarnya dari sini aja, kalian nggak usah nyari C kalau mau curang ya. Kalau misalnya dapat soal pilihan ganda dan harus jawab cepat, dari sini aja, kalian udah tahu kan kelas efisiensinya berapa. Pasti 4 pangkat N, cari yang pangkatnya paling tinggi. Antara -1 pangkat N dengan 4 pangkat N, pasti nilainya akan lebih gede 4 pangkat N. Dan kalau kita ditanya kelas efisiensi, ini kelas efisiensi yang kayak gini, pasti kita nyari yang paling gede, lebih maksimum yang mana? 4 pangkat N ya udah. Nah, masalahnya adalah kita kan disuruh nyari TN ya. TN-nya kan di sini. Kita butuh lengkapnya ini, si TN-nya. Ya kita harus nyari C1 sama C2. Karena dari nilai TN ini kita bisa ngitung running time, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan algoritma kan, untuk menyelesaikan problem. Kita butuh nilai ini, lengkap ini kita butuh. Berapa sih running time-nya? Berapa sih waktu yang dibutuhin untuk menyelesaikan algoritma ini? Kalau nilai N-nya sekian, nah kita butuh TN. Tapi kalau kita ditanya kelas efisiensi atau order of growth-nya, ya udah dari sini aja kita udah dapat 4 pangkat N.
gitu. Nah ini penyelesaian algoritma rekursif, penyelesaian kompleksitas waktu untuk algoritma rekursif. Lebih kompleksitas waktunya lebih ini ya, lebih tinggi. Lihat ini, selalu kayak gini. Kompleksitas waktunya lebih tinggi. Nggak ada linear-linearnya sama sekali, kuadrat pun enggak. Udah 3 pangkat N, 4 pangkat N kayak gitu. Jadi pasti running time-nya lama banget algoritma rekursif ini. Gitu. Nah, mana LMS saya tadi? Cara supaya kalian untuk mereview materi hari ini, bisa mulai kerjain PR yang saya PR ke-8 yang saya posting di minggu ke-12 di LMS. Coba saya share ya. Gitu. Sekaligus kalian coba untuk mereview materi 2 minggu ini. Wait. Gimana cara ngilangin pin ya? Nah ini nomor 1, silahkan selesaikan menggunakan substitusi. Kemudian yang nomor 2, ini bisa pakai substitusi juga. Nomor 3, nih pakai persamaan karakteristik. Loh yang tidak kita kerjain loh, gimana sih kok soalnya ada di sini? 1, 2, 3 udah bisa dikerjain. Nomor 4 belum. Nomor 4 belum ya, jangan dulu. Nomor 4 baru akan saya bahas minggu depan materi tentang ini. Karena ini ada 5 pangkat N dan dia bukan homogen, dia non-homogen. Kalau kalian pengen ngerjain ini, boleh lihat materi di minggu ke-12. Videonya sudah ada di situ, slide-nya sudah ada di situ. Mau ngerjain duluan, belajar duluan, boleh. Nggak masalah. Jadi minggu depan pas ketemu saya tinggal nanya-nanya. Kemudian yang nomor 5 udah bisa dikerjain yang A bisa, B bisa, C bisa. D sama E belum bisa. D sama E bisa, D sama E bisa pakai substitusi. Oke, nomor 5 udah bisa dikerjain juga. Yang kata saya belum bisa dikerjain karena saya belum ngajarin konsepnya itu nomor 4 aja. Yang lainnya udah bisa dikerjain. Gitu ya, jadi dicicil. Ini PR-nya agak banyak. Ini cara kalian untuk mereview materi yang saya berikan. Ngerjain soal gitu ya. Soalnya udah ada di situ. Bu, ini soalnya kok cuma sedikit kurang banyak. Nah, saya kasih, nanti kalian lihat di buku, sebentar ya. Nih, di buku ini. Foundation of Algorithms. Lihat di materi yang kita pelajari itu sebenarnya ada di appendix yang B. Di situ lihat ini ya, solving recurrence dengan yang appendix B titik B.2.1 homogeneous linear recurrence, ada banyak exercises itu, halaman 437. Nggak kelihatan ya. Pokoknya di appendix B, lampiran B, buku nggak kelihatan. Lampiran B di buku ini. Banyak soal-soal di situ. Sebagian kayaknya saya jadiin soal PR, sebagian enggak. Kalau pengen latihan. Nah, ini banyak soalnya di sini. Tuh banyak. Kalau kalian pengen ngerjain, terus ada yang nggak ngerti, boleh nanya ke saya. Yang nggak saya masukin ke PR ya. Ada, alhamdulillah. Gitu ya. Ada pertanyaan atau komentar? Materinya udah habis untuk hari ini. Nggak ada ya?
Ya, saya bilang makanya di awal ini materinya, materi kuliah ini susah, tapi bukan sesuatu yang tidak bisa dikuasai. Susah tapi bisa dikuasai. Kayak tadi saya bilang, perhatikan baik-baik. Kalau kalian masih nggak ngerti, coba diulang lagi video rekamannya gitu ya. Nanti skip aja langsung maju ke menit yang kalian sempat kelewat atau nggak paham. Gitu. Terus kerjain PR-nya. Nah dari situ kan nanti kalian bisa tahu bagian mana yang kalian nggak paham. Gitu ya. Oke, materi saya hari ini sudah selesai. Minggu depan kita akan membahas yang non-homogen. Nanti sambil kita bahas apa perbedaannya dengan yang homogen. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Presensi udah muncul harusnya di LMS. 11 saya set tanggal. Kalian teh kelas berapa sih? 4409. Oh, salah buka kelas saya. Di LMS harusnya ada. Wait, saya cek lagi ya. Saya cek lagi di LMS pekan 11. Sabar. Ya, belum ternyata. Ntar habis ini, habis kelasnya saya tutup, saya set di situ ya. Seperti biasa, presensi dan feedback. Gitu, nanti kalian di situ. Bentar, habis ini saya set dulu. Saya tutup kelasnya dulu. Oke, thank you atas perhatiannya. Disclaimer dari saya, ini materinya ya jelimet, susah. Jadi kalian harus banyak latihan. Minimal kerjain PR dari saya untuk latihan. Kalau pengen cari soal latihan lain, yang tadi yang saya kasih lihat. Di lampiran B, bukunya Neapolitan. Di situ banyak latihan soal. Thank you atas perhatiannya sekali lagi. Saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu.